Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami. Kecelakaan maut di perlintasan kereta kembali terjadi di Pasuruan. Kali ini minibus ditabrak kereta Pandalungan hingga terseret 100 meter. Akibat peristiwa tersebut 4 orang meninggal dunia, sedangkan 3 lainnya terluka berat. Petugas Daob 9 Jember bersama anggota TNI dan Polri serta warga berupaya mengevakuasi penumpang minibus yang terjebak di kabin yang ringsek. Proses evakuasi korban berlangsung dramatis karena harus menyeberangi rawa untuk menuju jalan utama. Minibus ini rusak parah tertabrak dan terseret kereta api Pandalungan Jakarta Jember di Desa Pateguran, Kecamatan Rejoso, Pasuruan, Selasa pagi. Akibat kecelakaan, 4 orang meninggal dunia di lokasi, sementara 3 orang terluka berat. Seluruh korban tewas dan luka-luka dibawa ke RSUD R. Sudarsono, Kota Pasuruan. Menurut salah satu warga, kecelakaan terjadi di pintu perlintasan berpalang pintu, namun belum dioperasikan. Diduga pengemudi minibus tidak memperhatikan aba-aba relawan penjaga palang pintu saat kereta akan melintas hingga menghantam dan sempat terseret 100 meter. 7 orang penuh. Terus itu dari arah? Dari arah selatan. Mau ke Pondok Pesantren itu Regulatif. Terus mau ke Sowan. Terus setelah masuk perlintasan sudah dihatang sama relawan. Ternyata dia merespon ini dihadang itu. Jadi ya terpaksa, gimana lagi daripada nabrak yang relawannya. Sempat terseret berapa meter, Pak, mobil ini? Ya, 200 meteran. 200 meter. Itu perlintasan belum fungsi. Palang pintunya. Menurut Wakapolres Pasuruan Kota, Kompol Andria Diana Putra, palang pintu perlintasan belum dapat dioperasikan dan hanya mengandalkan bantuan relawan untuk mengatur pemberhentian kendaraan yang melintas. Dan itu sempat ada apa-apa untuk berhenti sopir kok tidak mau itu? Nah, ini masih kita dalami karena memang perlintasan tersebut saat ini sudah terpasang palang pintu namun belum beroperasi. Jadi sementara masih dimanualkan, istilahnya di relawan. Oke, siap. Masih kita dalami bagaimana kok bisa terjadi hal ini. Penumpangnya berapa nih? Sementara yang kita peroleh informasinya 7 orang. Plus supir itu? Ya, 7 orang plus supir. Nanti masih kita dalami lah nanti data lengkapnya seperti apa. Anggota Polres Pasuruan Kota masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan maut ini dengan meminta beberapa keterangan saksi di lokasi kejadian. Dan Diari Gafur melaporkan dari Pasuruan. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Salah satu calon haji tertua asal Ponorogo, Jawa Timur berumur 110 tahun. Meski berumur 1 abad lebih, kondisi fisiknya masih bugar. Harjo Mislan, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo tercatat sebagai calon haji tertua asal Ponorogo. Saat ini dirinya berusia 110 tahun. Dari catatan di Kartu Tanda Penduduk, mantan veteran ini lahir di Ponorogo 2 Juli tahun 1914. Meski usianya lebih dari 1 abad, ia sehat. Segala tahapan syarat haji diikuti mulai dari pembekalan, pemeriksaan kesehatan hingga vaksinasi. Rencananya kakek 7 anak dan 15 cucu ini berangkat ke Tanah Suci bersama putranya. Setiap hari Harjo Mislan menghabiskan waktu di rumah dan juga di Keladang. Umroh di tahun 2017, kemudian tahun 2019 mendaftar haji. Karena usianya yang cukup tua, Harjo Mislan masuk dalam daftar calon haji prioritas. Umurnya berapa? 110. Saat ini sehat?
Alhamdulillah sehat. Sehat. Nah, putrane pinten? Putrane itu pitu. Putune pinten? Pitu. Putu. Putu ini kata Pak. 15. Niki budal karo sapa? Aleh. Ini anak ini. Didampingi putranya. Dia anak-anak. Menurut Sirmat, putra kedua yang akan pergi haji bersama orang tuanya, meski usia bapaknya sudah 110 tahun, namun secara umum kondisi kesehatannya baik. Secara umum kondisi kesehatannya seperti apa, Pak? Insya Allah aku sehat, selalu sehat. Jalan sendiri kuat. Ketika tawaf sendiri kuat. Insya Allah kalau lihat berjalannya jadi perlu dibantu, insya Allah. Oke. Tapi tinggal kondisi nanti di sana enggak tahu. Mudah-mudahan nanti sehat. Calon haji asal Kabupaten Ponorogo yang akan berangkat ke Tanah Suci ada 313 orang. 212 jemaah yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 19 dan 101 jemaah tergabung dalam kloter 20. Dirgo Suyono melaporkan dari Ponorogo. Mengisi liburan tak harus keluar kota ataupun ke mall. Jika Anda hobi memancing, Anda bisa mencoba datang ke kawasan Kalanganyar, Sidoarjo, kolam pemancingan ikan bandeng. Menariknya lagi, ikan hasil pancingan bisa langsung dibakar dan dinikmati bersama keluarga. Suntuk dengan rutinitas bekerja sehari-hari, Anda bisa mencoba mengisi liburan dengan mengunjungi kolam pemancingan ikan bandeng di kawasan Kalanganyar, Sidoarjo. Pemancingan ini bisa ditempuh hanya setengah jam dari kota Sidoarjo atau 1 jam dari kota Surabaya. Jangan khawatir, meski tidak bisa memancing, namun Anda dipastikan tetap strike atau dapat ikan bandeng karena ribuan ikan selalu disebar di kolam pemancingan ini. Saya salah satunya, hanya beberapa menit melempar joran, umpan saya langsung disambar. Yeah, strike! Memancing ikan bandeng memiliki sensasi dan tantangan tersendiri karena pemancing selalu dibuat kaget saat umpan disambar. Jika tidak segera ditarik, ikan akan kabur. Ya pemirsa, ternyata seru juga memancing ikan bandeng di akhir pekan seperti ini. Selain ikannya banyak di sini, juga cara memancing ikan bandeng yang menantang, yakni saat joran ditarik, pemancingnya selalu kaget. Itulah yang menjadi daya tarik sensasi memancing ikan bandeng. Kalau akhir pekan sama keluarga pasti kita kesini. Dan bilang kenapa kesini? Pertama enak, di sini bisa campur duri. Jadi habis mancing kita masak, jadi fresh ya. Makan bareng bersama keluarga. Dan nomor berikutnya tempatnya terjangkau, murah. Pokoknya kayak gitu. Dan ramai juga buat keluarga. Kolam pemancingan ikan bandeng ini buka setiap hari, mulai pukul 7 pagi hingga 6 sore. Namun yang paling ramai saat weekend atau libur hari-hari besar nasional. Tak hanya orang dewasa, anak-anak juga bisa memancing di kolam ini. Masuk kolam pemancingan ini gratis. Jika tidak mempunyai pancing, Anda bisa menyewa dengan tarif Rp5.000. Sudah emang dari awal daerah ini dibuat pemancingan ini sudah ada, tapi begitu kita sewa itu baru jalan 2,5 tahun ini.
Gitu kita sewa, kita rombak total. Jadi kita cari pembedanya. Jadi salah satu pembedanya itu kita ada ikan kakap di sini. Habis itu nanti kita ke depannya nanti akan mencoba pengembangan ikan kerapu atau ikan laut-laut yang lain. Jadi beda dari yang lainnya. Per kilogram ikan bandeng hasil pancingan yang harus dibayar antara Rp45.000 sampai Rp70.000. Lelah memancing, perut pun terasa keroncongan. Jangan khawatir, tempat pemancingan ini bisa memasak ikan hasil pancingan langsung. Ikan bandeng yang didapat oleh para pemancing akan ditimbang di tempat penimbangan ini. Setelah itu kita akan mengetahui berat ikan bandeng ini dan harganya. Di sini juga disediakan bandeng cabut duri. Jasa cabut duri per ekor hanya dikenakan biaya Rp3.000. Pemirsa, agar lebih nikmat saat disantap ikan bandeng yang dikenal dengan banyak durinya, ini Anda tak perlu khawatir untuk menyantap ikan bandeng. Karena oleh ibu-ibu rumah tangga di sini, ikan bandeng kini bisa dicabut durinya sehingga para penikmat ikan bandeng tidak akan tersedak oleh duri-duri kecil ikan bandeng. Para pencabut duri ikan bandeng ini ibu-ibu rumah tangga di kawasan sekitar sehingga hasilnya bisa untuk tambahan belanja setiap harinya. Kesulitannya apa Bu? Bisa dijelaskan proses mencabut duri ikan bandeng? Ikan fresh gini agak sulit. Kalau ikan sudah kena gas malah lebih gampang, lebih mudah. Dicabut diapakan ini Bu? Bisa sebelum dicabut ya diambil sisirnya, kasih dibelah, dihilangkan yang besar ini, langsung diproses. Selesai dicabut durinya, kini saatnya ikan bandeng dibakar. Agar lebih sedap dan gurih, arang yang digunakan yakni dari batok kelapa. Aroma arang batok kelapa ini diyakini bisa menambah gurih ikan bandeng. Jika ikan sudah setengah matang, kemudian diolesi bumbu dan kembali dibakar hingga matang. Jika sudah berwarna coklat keemasan, tanda ikan sudah matang dan siap mengisi perut yang sudah keroncongan dari tadi. Setelah memancing dan mencabut duri ikan bandeng dan membakarnya, inilah hasil masakan ikan bandeng bakar di kawasan Sidoarjo. Yuk kita nikmati langsung yuk. Rasa hasil pemancingan ikan bandeng yang segar dan langsung dimasak tentunya fresh dan lebih gurih. Dari Sidoarjo, Sri Rama Ariputra melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita dalam Liputan 6 SCTV Daerah Jawa Timur kali ini. Atas nama rekan kru yang bertugas, saya Anelis Pramadani pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan salam SCTV.